Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kembali bersama saya Roni Fardiansa dari Guru IPS SMP Islam Syafi'iyah. Hari ini kita akan seperti biasa belajar IPS. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita mulai. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal kegiatan ekonomi. Ini kegiatan yang selalu ada bersama kita di keseharian kita. Kita sendiri, ibu kita, ayah kita, keluarga kita, semua yang berkenaan dengan kita di sekitar kita pasti melakukan kegiatan ekonomi. Baik, kita mulai. Oke, menurut adik-adik, mengapa manusia membuat suatu barang? Atau mengapa manusia menjadikan jasa? Atau bahkan mengapa kita mengkonsumsi, memakai, menggunakan suatu barang atau menggunakan jasa? Seperti di layar ini ada tampilan seorang pedagang sedang membuat atau mengipas sate ya. Enak sekali nih kalau siang-siang kita pakai sate. Oke, baik, kita lanjutkan adik-adik semua. Lantas apa itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita semua untuk memenuhi kebutuhan kita melakukan kegiatan ekonomi. Kebutuhan apa yang harus terpenuhi oleh manusia? Ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Kalau sandang itu pakaian, kalau pangan itu makanan, kalau papan itu berarti rumah. Di layar ada tampilan seorang wanita sedang memakan makanan luar biasa. Siang-siang ini harusnya makan siang ya. Enak sekali. Kemudian di bawahnya ada seorang wanita yang sedang memilih-milih pakaian yang tepat untuk dia. Baik, kita lanjutkan. Kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Lantas apa saja? Yuk kita simak apa saja sih sebetulnya kegiatan ekonomi itu. Oke, yang pertama ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Seperti yang di layar ditampilkan, ada seseorang yang sedang membuat gerabah ya atau kendi dari tanah liat. Kemudian ada juga yang sedang menyuci mobil di car wash, itu untuk apa namanya? Ini dalam rangka menyediakan jasa, pelayanan jasa cuci mobil. Oke, lanjut. Nah, kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut sebagai produsen. Nah, contohnya misalkan menanam padi, itu menghasilkan padi. Petani menghasilkan padi. Kemudian nelayan mengambil ikan di laut. Kemudian juga penjahit itu menjahit kain menjadi celana atau menjadi baju dalam rangka menambah guna bentuk dari kain menjadi baju atau pakaian. Kemudian produksi ini mencakup 2 hal, yaitu bagaimana menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa serta menambah guna barang dan jasa tersebut. Nah, seperti layak di tampilan ini ada tadi, kemudian ada penjahit yang sedang menjahit pakaian. Kemudian jenis kegiatan produksi itu ada 3, ada bidang ekstraktif atau memanfaatkan yang ada di alam seperti nelayan ya, mengambil ikan. Kemudian bidang agraris yaitu pertanian, salah satunya pertanian, yaitu mengolah alam untuk memelihara tanaman atau hewan. Di sini ada pertanian tomat. Kemudian bidang industri yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, misalkan dari kain, dari benang menjadi kain. Selanjutnya ada bidang perdagangan. Kalau ini mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan atau kepada konsumen dalam rangka mencari laba atau mencari keuntungan. Seperti toko, supermarket, dan yang lainnya. Nah, terakhir adalah bidang jasa. Kalau bidang jasa memang bukan menghasilkan satu benda ya, artinya memberikan pelayanan, yaitu memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu. Jadi ini tidak menghasilkan barang tapi menghasilkan jasanya. Contoh perbankan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Oke, baik adik-adik sekalian. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi ini adalah suatu proses yang menunjukkan bagaimana menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Ya, dari misalkan pabrik ke konsumen itu seperti apa? Itu disalurkan melalui distributor. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Seperti yang tampilan ya. Nah, contoh kegiatan distributor misalkan kalau sini ya, pedagang sate menjual dagangannya di pasar.
atau apa namanya, distributor misalkan barang ya, dari pabrik mengambil barang kemudian dipasarkan, dijual ke toko-toko. Oke. Kalau gas LPG dan sebagainya. Yang ketiga kegiatan ekonomi, konsumsi, maaf. Ini kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan jasa. Ya. Nah, orang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Nah, kita sangat memerlukan sekali ya. Nah, sedangkan pelaku kegiatan konsumsi ada rumah tangga, ada perusahaan, ada negara. Kalau rumah tangga tentu kebutuhan-kebutuhan biasa. Pakaian, makanan, kemudian sekolah, listrik, dan sebagainya. Kalau perusahaan misalkan kalau pembuat kain, ya benang. Kalau negara berarti bagaimana memenuhi melayani kebutuhan masyarakat. Baik, oke. Adik-adik sekalian, bagaimana sih sebetulnya tips menjadi konsumen yang cerdas? Yang pertama, teliti sebelum membeli. Yang kedua, perhatikan laba dan masa kadaluarsa. Yang ketiga, pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI. Yang keempat, membeli produk atau jasa itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ini yang banyak adalah karena keinginan, bukan kebutuhan. Oke, adik semua, itu tips menjadi konsumen yang cerdas. Selanjutnya kita ke kuis. Oke ya, siap-siap ke kuis adik-adik sekalian. Yuk, yang pertama sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi konsumen yang baik atau konsumen yang cerdas? Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar link YouTube dan nantikan nilaimu. Baik, terima kasih adik-adik semua sudah menyimak. Salam sehat, salam juara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.